Good morning, masih menemani aktivitas pagi hari Anda. Kita ke berita selanjutnya. Ada seorang wanita yang akan berangkat kerja mengalami pelecehan seksual oleh orang yang tidak dikenal di areal perumahan Reni Jaya, Pondok Petir, Kota Depok, Jawa Barat. Ya, dan terjadi lagi nih diduga tak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas. Ada seorang pengendara sepeda motor jenis sport yang masuk ke dalam tol Jagorawi, Jakarta Timur. Pelecehan seksual terhadap seorang wanita oleh seorang pemuda tak dikenal terjadi di area perumahan Reni di Pondok Petir, Depok, Jawa Barat, Selasa subuh. Aksi pelecehan seksual bermula ketika korban FT hendak berangkat kerja dengan berjalan sendirian. Tiba-tiba seorang pemuda mendekati FT dan memeluk dari belakang lalu meremas payudaranya. Merasa dilecehkan, korban pun langsung teriak meminta tolong kepada warga. Usai korban berteriak meminta tolong, pelaku pun langsung kabur. Masuk jalan tol. Diduga tak tahu arah jalan dan tidak memperhatikan rambu lalu lintas, seorang pengendara sepeda motor jenis sport masuk ke dalam tol Jagorawi, Jakarta Timur. Pengendara ini diduga masuk jalan tol melalui pintu masuk Cawang, Jakarta Timur. Hal ini sangat membahayakan pengendara motor dan pengendara lainnya. Aksi pengendara ini viral di media sosial. Petugas kepolisian dari unit Lantas Polda Metro Jaya ini langsung berlari menuju lokasi di mana tengah terjadi keributan antara pengemudi bajai dengan pejalan kaki di flyover Jati Baru Gambir, Jakarta Pusat, Selasa pagi. Keributan diduga karena kesalahpahaman saat petugas yang tengah menggelar razia Patuh Jaya. Hasil dari razia Patuh Jaya, petugas menindak 10 kendaraan roda 2 yang tidak dilengkapi kelengkapan berkendara. Tim Liputan CNN Indonesia. Ya, informasi selanjutnya ini di apartemen di kota Kharkiv, Ukraina terkena dampak invasi Rusia ke Ukraina pada awal pekan ini. Sebagian warga tidak bisa menahan kesedihan melihat tempat tinggal mereka hancur lebur dan anggota keluarga terluka akibat perang yang berkecamuk di Ukraina. Kita masih belum tahu juga ya kapan perang ini akan berakhir, meskipun sebenarnya sudah ada gencatan senjata sebenarnya. Betul. Memang serangan-serangan pasukan Rusia terhadap kota-kota di Ukraina ini masih terus berlangsung dan salah satunya terjadi di kota Mariupol. Penduduk di kota di tepi Laut Azov ini kini hanya mengandalkan lampu minyak dan juga air bersih yang semakin menipis. Serhiy tak kuasa membendung air matanya saat melihat tempat tinggalnya di Kharkiv, Ukraina hanya menyisakan puing setelah dibombardir militer Rusia. Bukan hanya rumahnya yang rusak parah, istri Serhiy pun harus dilarikan ke rumah sakit karena terluka akibat terkena pecahan peluru. У меня слезы, я военный, ну, бывший военный пенсионер. Мне слезы бегут. Жену осколком вчера поранила. В четверке лежит, в четверке кое-как спаслись. Сейчас она там, я здесь. Пытаюсь что-то наводить порядок какой-то. Di kota Mariupol, Ukraina bagian selatan, sebagian penduduknya telah mengungsi. Sementara sisanya masih terjebak di dalam kota bersama pasukan Ukraina yang masih bertahan dari gempuran pasukan Rusia. Sudah beberapa hari pasokan listrik dan air bersih terputus di kota pelabuhan penting di Ukraina ini. Putusnya aliran listrik membuat penduduk kota kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengan wilayah lain di Ukraina. Pengeboman yang masih terus berlangsung juga membuat penduduk terpaksa harus tinggal dan berlindung di ruang-ruang bawah tanah yang ada, mengandalkan penerangan dari lampu minyak serta jatah air bersih yang makin hari makin menipis. Не плачь. Что не плачь? Домой хочется, на работу хочется. Город жалко, людей жалко, детей жалко. Он еще маленький.
Нет. Diperkirakan kota Mariupol adalah salah satu kota di Ukraina yang saat ini kondisinya paling mengenaskan. Kondisi ini tentunya sangat mengkhawatirkan, terutama bagi penduduk lanjut usia dan anak-anak. Selain itu, eksodus warga Ukraina juga masih saja terus terjadi. Meski harus melewati perjalanan yang menakutkan, tak membuat mereka gentar. Ya, mereka mengaku rela berjuang untuk mengungsi ke sejumlah negara, diantaranya Polandia, agar bisa kembali berkumpul dengan keluarga mereka. Ribuan pengungsi Ukraina terus berdatangan di Polandia melalui stasiun kereta api Przemysl. Mereka berupaya bisa terus melanjutkan perjalanan dramatis mereka ke tempat yang aman setelah invasi Rusia. Banyak dari mereka yang bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan teman-teman yang sudah tinggal di Polandia. Seperti Anna Zayeva, wanita Ukraina yang bekerja dan tinggal di Polandia. Akhirnya bersatu kembali dengan putranya yang berusia 13 tahun yang sebelumnya tinggal bersama sang nenek di Kharkiv, kota terbesar kedua Ukraina. Что они говорили, что очень стреляют, и очень они боялись ехать, и закрывали черной пленкой окна в поезде, чтобы их не видели оккупанты. Ketika mereka tiba, mereka tidak bisa berhenti memeluk dan mencium keluarganya. Semuanya diliputi rasa haru. Sementara perjalanan sulit yang menakutkan saat meninggalkan Kharkiv juga dialami Ina Alexeyevna. В Харькове, да, в Харькове бомбили нас. Мы стояли 2 часа, ехали за шторными закрытыми окнами, чтобы свет не проникал. Даже нельзя было телефоны включать, ничего. Было очень-очень страшно. Dengan invasi yang memasuki pekan kedua, jumlah warga Ukraina yang mengungsi mendekati 2 juta. Ini pun diakui seorang pengungsi dari timur Kharkiv telah membuat upaya penyelamatan diri mereka kian berat. Oh, it was pretty hard because roads in Ukraine are very full. Many people are trying to just get away because it's kind of scary to stay home right now. Rusia pada Selasa 8 Maret mengumumkan gencatan senjata lain dan sejumlah aksi kemanusiaan untuk memungkinkan warga sipil menyelamatkan diri dari pertempuran. Tetapi langkah seperti itu sebelumnya gagal dilakukan. Usai jeda, kami akan mengajak Anda menyantap aneka lontong khas Jawa Timur. Ya, ada lontong balap hingga lontong kupang. Sesaat lagi ya, tetap di Good Morning.